Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau hadir dalam diri Bunda Maria, Ibunda Yesus dan Yesus kecil di Gua Maria Bunda Karmel di Paroki Cinta Damai Batubara. Bersama dengan para muda-mudi OMK di beberapa paroki Karmel di Sumatera Utara ini. Bantu kami ya Bapa supaya segala acara berlangsung dengan baik dan memberikan makna yang terdalam bagi kaum muda. Panggilan mereka untuk mengikuti Yesus Kristus dan Bunda Maria dalam penghayatan hidup mereka. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, saya berada di Gua Maria Bunda Karmel di Paroki Cinta Damai Batubara di bagian barat Sumatera Utara. Ada pertemuan kaum muda dari 8 paroki Karmel di Sumatera Utara. Dan hari ini hari terakhir sejak hari Senin yang lalu hingga hari ini. Ini adalah gua yang dirancang dengan cukup sangat indah ya, di paroki yang relatif masih baru ya, dengan gua yang indah sekali ya, dan taman yang luas dengan kolam-kolam ikan di mana orang bisa mancing ya, dengan sangat bagus dan indah. Inilah lokasi yang pantas dan layak kita datangi sebagai tempat berziarahan. Hari ini sekali lagi pertemuan kaum muda Karmel Cup yang biasa diselenggarakan setiap 2 tahun sekali di berbagai paroki Karmel di Sumatera Utara. Semoga kaum muda mendapatkan makna, mendapatkan pelayanan yang indah dari para Karmelit, dan tentu saja mereka bisa menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam, biarawan dan biarawati, karena itulah salah satu tujuan dari acara ini. Acara pertemuan yang rutin kami adakan sehingga mereka sungguh-sungguh mendapat menjawab panggilan Tuhan. Saudara, dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan sekali lagi untuk berbuah. Ya, sekali lagi diingatkan untuk berbuah, buah roh, kasih, pengampunan, tahan bantingan, tahan terhadap penderitaan, terhadap salib, terhadap apapun salib, masalah yang kita hadapi adalah bagian dari proses di mana kita diajak untuk semakin menyerupai Yesus yang menderita, yang wafat bagi kita. Ya. Dan buah yang baik itu berasal dari pohon yang baik. Jadi kalau ketika kita menghasilkan buah-buah indah dalam hidup kita, maka itulah berarti bahwa pribadi kita, diri kita juga adalah pribadi yang baik dan indah. Ya. Itulah yang mungkin perlu kita sadari, melihat apa yang baik di dalam diri kita, apa yang kita hasilkan dalam keseharian kita. Ya, bagaimana sikap menyesuaikan diri dengan suara hati kita, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Seperti yang diminta oleh Tuhan di dalam diri kita masing-masing, di mana Tuhan mempersembahkan dan memberikan rahmat khusus kepada setiap orang, yaitu rahmat untuk mendengarkan suara hati kita masing-masing. Di mana kita dengan suara hati itu intinya adalah mau melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Ya. Dan untuk itu maka kita harus memiliki kepekaan, memiliki ketajaman. Ya. Segala masalah, segala penderitaan pada dasarnya, pada hakikatnya adalah untuk menciptakan karakter sifat baik dalam hidup kita. Ya. Melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Itulah salah satu inti dari pengalaman hidup batin kita, kepekaan, ketajaman. Nah, kemudian yang kedua, di situ dilihat bagaimana kita bisa membina ketajaman, kepekaan dalam diri kita, yaitu dengan membaca kitab suci. Ya, sekali lagi di dalam bacaan pertama kita mendengar juga bagaimana di zaman Raja Hizkia
eh, seorang imam besar menemukan kitab Taurat, ya, yang disembunyikan ditemukan, dan mereka membacanya, dan bukan hanya membacanya tetapi mereka mau bertobat sesuai dengan pesan kitab suci itu. Nah, itulah saudaraku terkasih, kita sudah mempunyai kitab suci yang begitu indah, di mana kitab suci itu menyuarakan keindahan buah-buah roh. Semakin kita mengikuti dan juga mengikuti pribadi Yesus, ya, dan dengan contoh Bunda Maria. Jadi begitu kitab suci adalah karunia anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita contoh, untuk kita teladani, tetapi lebih-lebih untuk mengalami kasih Yesus, mengalami cinta Yesus dalam hidup kita. Dan itulah relasi personal dengan Yesus harus menjadi relasi yang mengagumkan, menguatkan. Dan segala masalah dalam hidup kita, disitulah sebetulnya membina relasi personal, pribadi, tapi juga mengikuti seperti Yesus. Dan untuk bisa mengikuti seperti Yesus, kita bisa mengikuti Bunda Maria, lewat Bunda Maria. Semoga pengalaman bacaan hari ini yang mengingatkan kita untuk menemukan sabda Allah, kecintaan kita akan sabda Allah, ya, dalam keseharian hidup kita, membuka dan dengan bergaul dengan sabda Allah, maka kita menjadi peka dan tajam akan kehendak Tuhan. Pada akhirnya kita semua harus menjalankan kehendak Tuhan. Dengan menjalankan kehendak Tuhan itu, maka kita menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Bunda Maria, dan menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Semoga pengalaman hidup rohani kita, di mana kita terus-menerus setiap hari mendengarkan firman Tuhan, setiap hari mendengarkan renungan. Sekali lagi tujuannya adalah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin peka dengan Tuhan, semakin tajam dalam mendengarkan kehendak Tuhan. Dan karena mendengarkan kehendak Tuhan, maka kita menjadi bahagia, menjadi damai, menjadi tenang dalam diri kita, mau menghasilkan buah-buah yang memang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati Anda, dan seperti Bunda Maria kita menjalankan kehendak Tuhan dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.